mencegah dengan kemungkaran dengan pistolnya. Ustaz Abdul Somad dengan tablik akbar, dengan sound system. Kalau hidup, kalau mati, mati langkah. Tapi ada orang-orang yang luar biasa dengan pistolnya, dengan seragamnya. Ustaz Abdul Somad kalau melarang orang pakai ayat, pakai pentas, tablik akbar, innamal khamru khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, baik yang offline maupun online, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Ustaz Somad cerita tentang khamar, cerita tentang sabu, cerita tentang narkoba, cerita tentang lem kambing, cerita tentang. Tapi semua yang hadir ini orang baik-baik semua, betul? Yang Ustaz ceramah ini nggak ada orang yang nakal, nggak ada orang yang jahat, semuanya baik Pak Ustaz. Tapi ada orang yang tidak pernah ceramah, dia tidak tablik akbar, dia tidak pakai sound system, dia tidak pakai pentas. Boleh jadi pahala dia lebih banyak, lebih besar, sebesar bukit Uhud. Dia tidak tablik akbar, dia tidak bacakan ayat, dia tidak bacakan hadis. Tapi dengan apa? Dengan pistolnya. Siapa yang mau main judi, silakan, bahkan kepalanya. Mudah-mudahan anak-anak ibu, anak-anak bapak, kalau dia mau jadi polisi boleh, kalau dia mau jadi tentara boleh. Itu seragamnya, itu hanya bajunya. Ada baju hakim, ada baju pengacara, ada baju jaksa, ada baju DPRD, ada baju bupati. Itu hanya seragamnya. Isinya di dalam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Seandainya doamu cuma satu, jangan minta istri yang solihah, karena yang dapat cuman kamu saja. Anak-anak muda, kalau doamu cuma satu, apa kata Allah? Doamu cuma satu yang kekabulkan. Jangan minta istri solihah, karena yang dapat cuman kau saja. Ibu, kalau ibu doanya cuma satu yang makbul, jangan minta suami yang soleh, karena ibu belum tentu mau berbagi dengan yang lain. Mau ibu berbagi dengan yang lain? Tengok Pak, ketakutan mereka. Tapi mintakanlah untuk diberikan pemimpin yang adil. Kalau dapat pemimpin yang adil, yang takut sama Allah, insya Allah satu kabupaten Ogan Komering Ilir ini akan dapat manfaat kebaikannya, insya Allah. Amin. Berapa penduduk Ogan Komering Ilir? 400.000 orang. Yang tak percaya, hitung sendiri. Kabupaten terluas di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Oki, Ogan Komering Ilir. Ustaz tahu dari mana? Saya mengumpulkan bahan-bahan tadi. Maka ketika kita diberikan Allah umur panjang, badan sehat, maka itu dijadikan sebagai amal soleh. Ustaz Somad ceramah, yang hadir ada kira-kira 2.000 orang ini. Oh, lebih Pak Ustaz. Cobalah Ustaz tengok jamaah, ke kanan penuh, tuh penuh, ke kiri penuh. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan bawa kayu bakar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di sini jamaah naik ke damkar. Hai Besti, mudah-mudahan yang hadir dari mulai maghrib, isya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan amal jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumahnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada orang-orang yang amalnya memang luar biasa. Apa itu?
bisa mensejahterakan satu kabupaten 400.000 orang. Itu tidak bisa dilakukan Ustadz Somad, itu tidak bisa dilakukan ibu, itu tidak bisa dilakukan bapak, tapi bisa dilakukan orang yang ujung jarinya dititipkan Allah tanda tangan kekuasaan. Dengan satu tanda tangan berdiri Islamic Center Ogan Komering Ilir. Allahu Akbar. Dengan satu tanda tangan bisa dikirim mahasiswa pergi belajar ke Al-Azhar Kairo, belajar ke Mesir, belajar ke Tarim, pulang mendakwahkan Islam, mengalir pahalanya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Iya Pak Ustadz Somad, tapi sekarang kita ini zaman sulit, zaman defisit, zaman efisiensi. Mudah-mudahan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat semuanya menjadi lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Bupati ini dulu di Palembang ngaji khatam kitab Safinah bersama Ustadz Kemas Ali. Jadi kedatangan kami yang mendadak ini Ustadz Ali yang mengatur, akhirnya acara kita terselenggara malam ini. Panitia-panitia yang sudah bersusah payah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Bapak Dandim, Bapak Kapolres yang sudah mengamankan semuanya, mudah-mudahan semuanya ikut mendapatkan amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau pakai seragam TNI, mau pakai seragam polisi, mau pakai seragam jaksa, mau pakai seragam DPR, mau pakai seragam bupati, kalau mati semuanya pakai kain. Ada yang mati pakai seragam korpri, peci terbang, kemeja melayang, mikrofon hilang, berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, dan akan masuk lubang tanah, dimakan cacing pita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih diizinkan Allah berjalan di atas tanah, wahai bapak-bapak yang diberikan Allah jabatan dan amanah, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Bapak Ibu sanggup kalau saya ceramah 1 jam lagi? Ibu masih kuat? Bapak masih sanggup? Aku tak kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seragam masih ada, pistol masih besi, pikiran masih kuat, nafas masih berhembus, seragam dengan jabatan masih dititipkan Allah, tolong agama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan nanti ketika mata sudah rabun, itu biasanya keluar dalam bentuk kalimat-kalimat di WhatsApp. Ketika kaki tak bisa melangkah, ketika tangan tak bisa menghayun, ketika bibir tak bisa berkata-kata, yakinlah gejala stroke. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diberikan Allah kesehatan, yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Kenapa Ustadz Somad malam ini semangat berapi-api ceramahnya? Sebetulnya Blue Somad biasa aja, sound systemnya mantap. Jelas suara saya ke sana. Kenapa Ustadz Somad malam ini suaranya menggelegar? Karena saya ceramah di depan orang yang masih ada kekuasaan dan jabatan. Coba kalau saya ceramah di masjid yang di situ semuanya udah pensiunan, apa isi ceramah saya? Marilah kita banyak-banyak ingat mati. Apalah gunanya kita berteriak kuat-kuat? Mari kita pakai jabatan kekuasaan kita. Pas ditanya, masih ada jabatan Pak? Udah nggak ada lagi Pak Ustadz, ngantar cucu aja lagi Pak Ustadz. Kunci mendengar. Ustadz Somad ini kalau ngomong itu nyelekit, mencucuk ke tangkai jantung, kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung.
Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Ada bapak ibu yang tersinggung? Wah, ketakutan orang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Memang sedap makan malam, sayurnya sayur kubis. Kalau lampu sudah agak padam, tanda waktu sudah mau habis. Menyala abangku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang melapor, "Pak, ini ada tindakan kesalahan, cepat tindak." Datang orang melapor, "Ini ada pengedar narkoba, cepat tangkap." "Pak, ini ada orang sakit, cepat tindakan." Itulah amal yang lebih hebat daripada tahajud, lebih hebat daripada khatam Quran, lebih hebat daripada haji dan umrah. Kenapa? Karena melaksanakan amanah yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau puasa, anak TK, anak SD, orang tua, semuanya bisa. Betul? Kalau pergi ke Mekah, orang kaya, duit banyak, orang sehat, agak sakit, dorong pakai kursi, bisa. Tapi untuk melaksanakan yang saya sebutkan tadi, orang bisa berjalan dengan tenang, anaknya bisa sekolah karena murah, syukur-syukur gratis. Kalau sakit bisa berobat, bisa terbuka lapangan pekerjaan, dan beribadah hanya dengan ketenangan. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima amanah. Kita tinggal memberikan nasihat dan mendoakan, mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Presiden Soekarno, siapa yang tak kenal Presiden Soekarno? Betul? Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Itu di Maroko ada satu jalan namanya Jalan Soekarno, pakai huruf Arab, Soekarno. Saya foto di depan Jalan Soekarno, dipoto. Kenapa sampai ada nama Presiden Soekarno di Maroko? Karena dia ketua gerakan non-blok yang tidak berpihak kepada Rusia, tidak berpihak kepada Amerika, blok barat dan blok timur. Konferensi negara non-blok di Bandung, di antaranya adalah pesertanya Maroko. Kita bangga punya Presiden Soekarno. Tapi begitu rezim Orde Lama tumbang, apa yang tinggal? Yang tinggal Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal dibangun oleh Presiden Soekarno. Habis Orde Lama, naik Orde Baru, muncul Pak Presiden Soeharto, 32 tahun berkuasa. Bulan Mei 98 tumbang dengan reformasi. Apa yang tinggal? Yang tinggal Masjid Muslim Pancasila. Setiap kabupaten kota dengan ciri khasnya, masjid yang atapnya seperti masjid yang didirikan Wali Songo di Demak. Apa maknanya? Presiden silih berganti, kekuasaan tumbang Orde Lama, naik Orde Baru. Habis Orde Baru muncul reformasi, presiden boleh berganti, kekuasaan hilang, tapi yang tetap berdiri adalah masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Ibu-ibu yang pakai jilbab hijau, yang pakai jilbab kuning, yang tadi disapa oleh Pak Bupati, nanti kumpulkan duit, bangun masjid, namanya Masjid Jilbab Hijau. Setuju? Bapak-bapak bangun masjid, nama masjidnya bingung kami Pak Ustadz. Masjid Al-Ikhlas sudah ada, Masjid At-Taqwa sudah ada, Masjid Al-Jihad sudah ada. Masjid apa Pak Ustadz? Kita kasih nama
Tolonglah Ustaz kasih satu nama. Saya kasih nama masjidnya daripada beli rokok. Loh kok aneh namanya Pak Ustaz? Setiap mau beli tabung, setiap mau beli tabung, setiap mau beli tabung. Nanti diumumkan. Berikut ini mari kita dengarkan daftar penceramah masjid daripada beli rokok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nabi ketika berkirim surat kepada raja Romawi namanya Heraklius. Siapa namanya? Heraklius. Apa kata Nabi? Aslim taslam, masuk Islam engkau, maka semua negerimu akan selamat. Kau selamat, negerimu selamat. Aslim, masuk Islam. Kalau engkau masuk Islam, falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Itu enaknya kalau pemimpin itu melaksanakan sholat berjamaah. Pertama, dia dapat pahala untuk dirinya. Kedua, dia dapat pahala untuk semua kabupatennya, provinsinya, negaranya, dan dia dapat aliran pahalanya. Kalau saya sholat cuma dapat 1, tapi kalau Pak Bupati sholat, rakyatnya ikut, dia dapat pahala 2, pahala dirinya dan pahala rakyatnya. Begitu juga kalau buat dosa, dosanya double juga. Mudah-mudahan Allah menjaga Pak Bupati beserta seluruh perangkapnya. Perangkat pula saya bilang, perangkat. Kalau Allah mau menjadikan orang itu baik, maka dijadikannya sekelilingnya itu orang baik. Kapolresnya baik, dandimnya baik, bapak kajarinya baik, bapak ketua pengadilan agamanya baik, ketua pengadilan negerinya baik. Mudah-mudahan, apalagi bapak kajari memang orang Ogan Komering Ilir, bapak dandim memang orang Ogan Komering Ilir. Biasanya kalau orang bekerja di kampungnya sendiri, ikatan emosionalnya lebih kuat. Dia membangun negerinya, tempat ayah ibunya, tempat nenek moyangnya, maka tidak akan mungkin disia-siakannya. Maka beruntunglah bapak ibu. Tapi jangan lupa setiap malam ini doakan. Doanya saya ajarkan bunyi doanya. Allahumma, ikuti sama-sama. Allahumma urzuqna imaman adila. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami adil. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu amal orang yang luar biasa. Kalau saya ceramah, saya hanya bisa wa'atuz zakah, bayar zakat, hanya bisa sampai di ceramah, bayar zakat. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan, nggak perlu ceramah, nggak perlu takbir akbar, nggak perlu berapi-api, cukup dengan perda. Semua ASN, PNS bayar zakat, potong atas ke Basnas. Bisa apa tak bisa? Segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Bangun Islamic Center bisa, mengirim mahasiswa bisa, pegawai dibuat aturan perda, peraturan daerah untuk bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional bisa, sehingga orang-orang kaya tak bisa mengelak. Apalagi di Ogan Komering Ilir ini orangnya kaya-kaya semua, insya Allah. Amin. Dari mana Ustaz tahu kaya? Ini tengok live semua ini. Di mana-mana saya ceramah kameranya paling 1. Ini berapa kameranya? Live semua. Mudah-mudahan ini yang live pakai handphone ini masuk surga dengan handphonenya sekalian. Coba tengok samping bu, hidup nggak kameranya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari rekam kamera drone, naikkan ke atas. Sallallahu ala Muhammad. Yang ada handphonenya pakai flash, ada senternya, hidupkan, goyangkan ke atas. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup, jangan lama-lama, basah ketiak. Iya, kita tersur terus, kawan di sebelah pingsan. Udah habis sholat tarawih, sholat witir, panas pula. Dari macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tadi rekaman-rekaman sholawat tadi, tolong upload di TikTok. Supaya apa? Supaya TikTok itu jangan isinya yang jahat-jahat, yang kotor-kotor. Dulu kata orang TikTok ini isinya dosa. Dulu katanya nengok TikTok ini kepalanya jahat. Dulu melihat TikTok ini katanya maksiat. Sekarang orang lihat TikTok isinya solawat. Betul Pak Ustadz. Dulu TikTok ini isinya dua Pak Ustadz, ulat pinang sama ulat sagu. Sekarang alhamdulillah sudah solawat. Itu solawat di mana itu? Itu solawat di Kayu Agung Ogan Komering Ilir. Itu menjadi syiar dakwah insyaallah. Amin ya rabbal. Saya memang ceramah itu satu hari 3 kali, pagi, siang, malam, macam minum obat. Makanya selalu saya lupa tempat-tempat itu. Tapi malam ini ingat insyaallah. Ustaz ceramah ingat di tempat kami. Ingat yang mana? Yang mati lampu itu. Janganlah ngomong gitu Pak Ustaz. Itu hanya cara Allah biar supaya saya ingat. Saya ingatnya bukan itu. Nanti kalau ada ketemu sama jamaah, ingat Ustaz dengan saya. Di mana kita jumpa? Di Ogan Komering Ilir. Oh ingat. Yang bupatinya sama ketua DPRD-nya anak muda itu kan. Itu yang ingat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya ceramahkan tadi tentang bangun Islamic Center, mengirim mahasiswa berprestasi ke Mesir dan ke Yaman, mewajibkan zakat potong atas, ada untungnya untuk saya? Gak ada. Ada untungnya untuk saya? Gak ada. Lalu kenapa Ustaz ceramahkan? Saya ingin dapat amal jariah. Bapak Ibu setuju saya dapat amal jariah? Anak-anak berprestasi dari pondok-pondok pesantren terbanyak di Ogan Komering Ilir, yang hebat baca kitab, dari mulai Matan Al-Ajurumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, hafal Quran, baca kitab kuning, dapat beasiswa, berangkat dia ke Mesir, berangkat dia ke Yaman, pulang dia berdakwah, dibangunnya pondok pesantren, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Bapak Ibu setuju? Dari bunyinya macam nggak setuju. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalla ala khairin. Sebetulnya ceramah-ceramah saya itu sebagiannya adalah membalas sakit hati saya. Termasuk yang malam ini yang saya ceramahkan ini membalas sakit hati saya. Apa sakit hati Ustaz? Saya dulu berangkat ke Mesir nggak dapat beasiswa. Saya buat proposal, ngirim, minta bantuan ke bupati, minta bantuan ke gubernur, minta bantuan ke Basnas. La salam wala kalam. Makanya kalau saya ceramah, ada bupati, ada gubernur, ada wali kota, saya ceramahkan terus. Supaya apa? Supaya adik-adik saya yang ada di pesantren nasibnya tidak mengalami tragis macam saya. Apakah karena saya nggak dapat beasiswa dari bupati, gubernur, lalu saya nggak sekolah? Saya tetap sekolah. S1 saya di Mesir, selesai. S2 saya di Maroko, selesai. S3 saya di Sudan, selesai. Dan tidak pernah dapat beasiswa seperak haram. Mana bupati saya dulu? Mati. Mana gubernur saya dulu? Mati. Coba kalau dikirimnya dulu beasiswa ke saya,
pasti dia dapat pahala mengalir sekarang. Sekarang dia di alam barzah nggak dapat pahala sikit pun dari saya. Rasakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat-pejabat yang kuat-kuat ada orang. Polisi ada Pak Kapolres, berani kali. DPR astagfirullah, wakil ini. Dandim astagfirullah. Ustaz aku pun orang nggak sedang. Kita ini semua akan menghadap Allah. Yang kita bawa hanyalah amal soleh. Mobil dinas tinggal, rumah dinas tinggal, istri dinas. Yang dibawa hanyalah amal soleh. Ketika menjabat sempat bangun masjid, mengalir. Ketika menjabat sempat menolong pesantren, mengalir. Ketika menjabat sempat potong zakat, potong atas, mengalir. Ketika menjabat sempat membuat panti asuhan anak yatim, mengalir. Ketika menjabat sempat membuka izin diskotik, mengalir juga dosa jariahnya. Maka sebelum tanda tangan, pikirkan baik-baik, insya Allah. Itu pembahasan yang pertama, pembahasan amal orang yang luar biasa. Ternyata kalau ceramah di depan orang yang hatinya bersih itu enggak terasa waktu itu cepat berlalu, guys. Barulah saya paham, dikasih makanan banyak sekali. Ada pindang ikan salai, ada ikan gabus, ada. Habis itu dikasih pula yang ngambilnya hanya boleh sekali, namanya take one. Kalau 2 kali take 2. Kalau ngambilnya di pinggir jalan take away. Baru saya paham. Itu dapat saya dari Pak Kajari tuh, sama Pak Bupati, sama Pak Dandim. Baru saya paham kenapa tadi buka puasa makanannya banyak, karena ceramah di Ogan Komering Ilir ini panjang waktunya. Saudara yang dimuliakan Allah, sudah habis amal orang yang luar biasa. Sekarang amal yang biasa. Semua bisa. Bapak bisa, ibu bisa, bupati bisa, rakyat jelata bisa, orang kaya bisa, orang miskin pun bisa. Berapa amalnya? Ada 5 amalnya. Yang pertama, kita perbanyak yang 5. Yang pertama, sholat sun. Pulang ke rumah cepat-cepat tidur supaya mudah bangun malam sholat tahajud. Tapi saya nggak biasa tidur cepat, Pak Ustadz. Pulang dari sini singgah ke warung, mampir beli antimo, makan setengah, supaya sampai rumah langsung tidur. Jangan main handphone scroll. Itu matanya lelah, payah tidur. Rekamannya terekam di dalam, otaknya terekam, hatinya terekam, tidurnya nggak pulas. Matikan, langsung tidur. Tapi jangan salah beli, dimakan pula sampai 1 papan. Bangunnya malam Idul Adha. Nanti malam jam 3, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam tidur cukup, insya Allah bertenaga. Besok malam bangun jam 3, sholat tahajud. Jangan langsung tahajud, sholat sunat wudhu 2 rakaat. Usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Hajatnya terserah masing-masing. Yang lajang-lajang hajatnya jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini yang bilang amin saya tengok anak udah 5 ini. Nah, habis itu lalu kemudian sholat qabliyah subuh, jangan sampai tinggal. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Jadi sholat sunat, polisi bisa, tentara bisa, jaksa bisa, hakim bisa, kita semua pun bisa. Inilah yang disebut dengan amal-amal orang yang biasa. Yang kedua, apalagi amalnya? Sholat. Saya nggak bisa sholat berdiri Pak Ustadz, sholat duduk. Saya juga nggak bisa sholat duduk Pak Ustadz, sholat berbaring. Sholat berbaring pun nggak bisa Pak Ustadz, sholat telentang pakai isyarat mata pun nggak bisa, kami sholatkan.